Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kisha Renata Nayama dari kelas S1 IT KJ 23002 dengan NIM 1030623084. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan basis data dan database lifecycle dari mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Di sini saya memiliki table of content yang berisi dari 6 materi, yaitu konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, kelebihan pendekatan basis data, resiko dalam basis data, database lifecycle, lalu kesimpulan. Konsep dasar basis data. Apa itu basis data? Basis data disebut juga database adalah kumpulan data yang dikelola secara sistematis agar dapat diakses, dikelola, diperbarui, dan digunakan kembali dengan mudah. Basis data memungkinkan penyimpanan informasi secara terstruktur sehingga pengguna dapat mengambil data dengan cepat dan akurat. Di sini ada komponen basis data, yaitu ada data memuat informasi mentah yang disimpan dalam basis data. Yang kedua ada perangkat keras atau disebut juga hardware, itu berisi server, komputer, atau perangkat penyimpanan tempat basis data berada. Terus juga ada perangkat lunak atau software, di mana itu adalah sistem manajemen basis data atau DBMS seperti MySQL, PostgreSQL atau Oracle. Lalu yang keempat ada pengguna atau disebut juga user, di mana administrator basis data, programmer, dan pengguna akhir yang mengakses data. Lalu yang kelima ada prosedur, yaitu aturan dan kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan basis data. Selanjutnya ada konsep dasar basis data juga, tapi bagian fungsi basis data. Fungsinya tuh ada menyimpan dan mengelola data secara terpusat agar mudah diakses, meminimalkan redundansi dan sinkronisasi data dibandingkan penyimpanan file tradisional, lalu mempermudah pencarian, pengambilan, dan pengelolaan data menggunakan bahasa seperti SQL. Selanjutnya ada contoh basis data dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada database pelanggan dalam e-commerce, memuat data nama, alamat, dan riwayat pembelian. Lalu ada database akademik di universitas, memuat data mahasiswa, data nilai, maupun jadwal. Selanjutnya ada kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang pertama ada redundansi data, penyimpanan data yang sama di beberapa file. Lalu yang kedua ada konsistensi data rendah, sulit memastikan semua file memiliki data yang diperbarui. Lalu ada ketergantungan data ke program, format file tertentu hanya bisa diakses oleh program tertentu. Kelemahannya lemah karena sulit mengontrol akses terhadap file. Lalu ada sulit untuk berbagi data, tidak ada mekanisme terpusat untuk berbagi data informasi antar sistem. Selanjutnya ada kelebihan pendekatan basis data, mengurangi redundansi data disimpan dalam satu tempat terpusat, lalu meningkatkan konsistensi data yang diubah akan diperbarui di seluruh sistem. Lalu ada keamanan lebih baik, di mana pengguna dapat diberi hak akses berbeda. Lalu ada akses data lebih mudah, SQL dan alat basis data mempermudah pengambilan data. Yang terakhir, dapat digunakan oleh banyak pengguna, di mana basis data memungkinkan akses multi-user secara efisien. Selanjutnya ada database lifecycle. Database lifecycle adalah siklus hidup data mulai dari saat data dibuat, digunakan, disimpan, hingga akhirnya dihapus atau diarsipkan. Siklus ini memastikan data dikelola dengan baik, tetap aman, dan selalu relevan selama digunakan. Tahapan data lifecycle itu ada 6: pembuatan data, penyimpanan data, penggunaan data, berbagi data, pengarsipan data, lalu penghapusan data. Lalu, mengapa data lifecycle ini penting? Karena mencegah penyimpanan data yang tidak perlu dan menghemat ruang penyimpanan, memastikan data tetap akurat dan up-to-update selama digunakan, melindungi data pribadi dan rahasia dengan menghapus atau mengarsipkan data yang sudah tidak diperlukan. Lalu kesimpulannya adalah basis data sangat penting dalam pengolahan informasi. Prosesan file tradisional memiliki banyak kelemahan dibandingkan dengan pendekatan basis data. Database lifecycle membantu dalam manajemen sistem basis data. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.